Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari, seorang pria asing datang ke istana dan menghadap Baginda Raja. Dengan penuh percaya diri, ia pun mengaku sebagai ahli perbintangan. Paduka yang mulia, hamba dapat membaca pergerakan bintang-bintang dan meramalkan masa depan dengan akurat, Paduka, katanya dengan nada yang meyakinkan. Baginda Raja yang penasaran segera mengundangnya untuk berbicara lebih lanjut. Para menteri pun mendengarkan dengan seksama. Menurut pengamatan hamba, lanjut pria itu, bulan depan akan terjadi peristiwa besar di istana ini, Paduka. Akan ada seseorang yang mendadak jatuh sakit. Tapi jika ia memakan kurma dari kebun istana, maka kesehatannya akan pulih, Paduka. Baginda Raja dan para menteri pun saling berpandangan. Ramalan ini terdengar menarik. Nah, selain itu, lanjutnya, hamba juga melihat bahwa negeri kita akan mengalami musim panen yang luar biasa tahun ini, Paduka. Rakyat akan hidup makmur. Baginda Raja pun tersenyum senang. Ramalanmu terdengar bagus. Silakan duduk di sebelah Abu Nawas dan para menteriku, kata Baginda Raja. Pria itu pun duduk dengan bangga. Namun di sisi lain, Abu Nawas hanya tersenyum sinis. Wah, dasar pembual. Aku sama sekali tidak percaya omongannya, pikir Abu Nawas. Dan setelah mendengar celotehan pria itu yang semakin panjang, Abu Nawas pun akhirnya angkat bicara. Wahai Tuan, kalau engkau memang ahli dalam membaca bintang-bintang di langit, bolehkah aku bertanya sesuatu? Kata Abu Nawas. Oh, tentu saja. Aku bisa menjawab segala hal yang berkaitan dengan ilmu perbintangan, jawab pria itu dengan angkuh. Baiklah Tuan, kata Abu Nawas sambil menunjuk orang yang duduk di sebelah pria asing itu. Bisakah Anda menyebutkan siapa orang yang duduk di sebelahmu sekarang? Pria itu pun terdiam sejenak, lalu berkata, Aku tidak tahu. Abu Nawas pun tertawa kecil. Lucu sekali kamu ini. Orang yang duduk di sebelahmu saja kamu tidak tahu, tapi kamu berani berbicara tentang bintang-bintang yang jauh di langit sana. Para menteri yang mendengar perkataan itu pun langsung tertawa. Baginda Raja pun tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Pria asing itu pun mulai gelisah. Ia tahu bahwa jika ia terus berada di sini, Abu Nawas akan terus mempermalukannya. Namun sebelum ia sempat pergi, Abu Nawas pun melanjutkan ujiannya. Abu Nawas berpura-pura serius dan berkata, Paduka, izinkan aku menguji ramalan orang ini sekali lagi. Baginda Raja yang penasaran pun mengangguk. Oh, silakan Abu Nawas. Abu Nawas pun mengambil segenggam kurma dari piring di depannya dan menggenggamnya erat. Ia lalu berkata, Oh, ahli perbintangan yang hebat, aku sedang menggenggam beberapa butir kurma di tanganku. Dan dapatkah kamu membaca bintang-bintang dan memberitahuku berapa jumlah kurma yang ada di tanganku? Pria itu pun tampak panik, tapi ia tetap ingin mempertahankan citranya sebagai peramal yang ulung. Ia menutup matanya seolah-olah sedang berkonsentrasi, lalu berkata, Hamba melihat jumlahnya ada 7 butir. Abu Nawas pun tertawa dan membuka tangannya. Salah, hanya ada 5 butir kurma. Para menteri pun kembali tertawa terbahak-bahak. Baginda Raja pun tersenyum lebar. Sementara pria asing itu pun mulai berkeringat dingin. Abu Nawas lalu melanjutkan, Kamu ini bahkan tidak bisa meramal jumlah kurma di tanganku, tapi kamu berani meramalkan masa depan di negeri ini. Bagaimana mungkin itu? Pria asing itu pun semakin malu. Ia tahu dirinya sudah kalah telak. Akhirnya tanpa mengatakan apa-apa lagi, pria itu pun buru-buru bangkit dari kursinya. Ia membungkuk dengan cepat di hadapan Baginda Raja dan berkata, Hamba baru ingat Paduka, ada urusan penting di negeri asal hamba. Mohon diri Paduka. Sebelum Baginda Raja sempat menjawab, pria itu pun langsung berlari keluar istana secepat mungkin. Para menteri dan prajurit istana pun kembali tertawa, sementara Abu Nawas tersenyum puas. Baginda Raja menoleh ke arah Abu Nawas dan berkata, Kamu memang tak ada tandingannya Abu Nawas. Aku hampir saja percaya pada peramal gaduhan itu. Abu Nawas pun tertawa kecil dan berkata, Paduka yang mulia, ramalan yang terbaik adalah menggunakan akal sehat, bukan sekedar membaca bintang-bintang di langit, Paduka.
Baginda Raja mengaku setuju, dan sejak hari itu istana lebih berhati-hati terhadap orang-orang yang mengaku sebagai peramal. Sementara itu, pria asing yang mengaku ahli perbintangan tak pernah terlihat lagi di negeri Baghdad. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari di desa yang damai, seorang pedagang keliling datang menjual jimat keberuntungan. Katanya jimat ini bisa membuat siapapun yang memakainya menjadi kaya raya dan terhindar dari kesialan. Warga desa yang penasaran dengan janji manis itu segera berbondong-bondong membeli jimat meskipun harganya terbilang mahal. Namun Abu Nawas yang terkenal cerdik merasa ragu. Kalau benar jimat itu bisa membuat orang kaya, kenapa sih penjual jimat masih susah-susah berjualan di sini? Pikirnya. Ia tahu ada sesuatu yang tak beres dan memutuskan untuk membongkar kebohongan pedagang itu. Dengan santai, Abu Nawas menghampiri pedagang yang sedang dikerumuni warga. "Tuan, aku dengar jimatmu itu bisa membuat pemakainya sangat beruntung. Kalau begitu, kenapa kamu sendiri tidak memakainya untuk menjadi kaya raya?" tanya Abu Nawas membuat kerumunan terdiam. Pedagang itu pun tergagap. Jadi gini. Aku hanya ingin berbagi keberuntungan dengan orang lain saja," jawabnya mencoba terlihat meyakinkan. Abu Nawas pun tersenyum. "Baiklah, kalau begitu aku ingin mencoba jimat ini tanpa membayar dulu. Kalau aku merasa beruntung, aku akan membelinya dengan harga 3 kali lipat, Tuan." Pedagang itu yang tak ingin kehilangan pelanggan pun setuju. Ia menyerahkan sebuah jimat kepada Abu Nawas. "Tapi ingat ya, kamu harus membayar jika merasa beruntung," katanya dengan nada sedikit mengancam. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas mengenakan jimat itu dan berkata kepada para warga, "Saudara-saudara, mari kita lihat keampuhan jimat ini. Aku akan membuktikan keberuntungannya sekarang juga." Abu Nawas memulai aksinya. Ia mendekati seorang pedagang buah yang dikenal baik hati dan sudah sering bekerja sama dengannya. "Hei kawan, aku sekarang memakai jimat keberuntungan ini. Jadi aku rasa aku berhak mendapatkan apel secara cuma-cuma. Bukankah itu tanda keberuntungan?" katanya sambil berkedip penuh arti. Pedagang buah itu yang sudah memahami rencana Abu Nawas pura-pura terpesona. "Wah, tentu saja Abu Nawas. Kalau begitu ambillah beberapa apel ini. Keberuntunganmu benar-benar hebat Abu Nawas," katanya sambil memberikan beberapa apel. Warga pun mulai terpana. "Oh, lihat, jimat itu benar-benar bekerja," teriak salah satu dari mereka. Abu Nawas lalu melanjutkan aksinya. Ia mendekati pedagang gandum, pedagang rempah, dan bahkan pedagang kain, meminta barang-barang mereka dengan alasan keberuntungan. Semua pedagang yang diam-diam sudah diberitahu oleh Abu Nawas sebelumnya berpura-pura setuju. Mereka memberikan barang-barang itu sambil memuji keajaiban jimat. Kerumunan pun semakin riuh. Warga mulai percaya bahwa jimat itu benar-benar ajaib. Namun di sisi lain, pedagang jimat mulai gelisah. Ia sadar bahwa semakin banyak barang yang didapatkan oleh Abu Nawas secara gratis, semakin banyak pula warga yang akan menuntut hal yang sama. Setelah puas dengan aksinya, Abu Nawas pun berdiri di tengah pasar dan berkata dengan lantang, "Saudara-saudaraku, aku rasa jimat ini benar-benar membuatku beruntung. Aku mendapatkan apel, gandum, rempah, dan kain tanpa membayar." Warga pun bersorak, tapi Abu Nawas mengangkat tangannya meminta mereka untuk diam. "Tapi tunggu dulu, kenapa keberuntunganku ini hanya datang dari kemurahan hati para pedagang? Apakah keberuntungan ini benar-benar berasal dari jimat atau dari akal sehat dan kerjasama?" Warga pun mulai berpikir. Abu Nawas kembali melanjutkan, "Kalau keberuntungan itu berasal dari benda kecil ini,
kenapa sih pedagang jimat masih harus berjualan? Bukankah ia seharusnya sudah kaya raya tanpa perlu repot-repot berjualan? Semua mata beralih ke pedagang jimat yang wajahnya langsung memerah. Ia mencoba beralasan, tapi warga sudah menyadari kebohongannya. Mereka tertawa terbahak-bahak, menyadari bahwa mereka hampir kena tipu. Abu Nawas mengembalikan jimat itu kepada si pedagang dan berkata, "Terima kasih atas pinjamannya Tuan, tapi aku tak butuh jimat untuk keberuntungan. Keberuntungan sejati datang dari akal sehat, kerja keras, dan kebaikan hati." Pedagang jimat itu pun segera mengemasi barang-barangnya dan pergi dengan tergesa-gesa, malu dengan kebohongannya yang terbongkar. Warga desa yang awalnya percaya pada jimat, kini belajar untuk tidak mudah tergoda oleh janji-janji manis yang palsu. Dan seperti biasa, Abu Nawas berhasil mengajarkan pelajaran penting dengan cara yang cerdik dan kocak. Kisah selanjutnya. Alkisah, pada suatu hari, Abu Nawas berjalan di tengah pasar sambil melihat ke dalam topinya, lalu tersenyum bahagia. Orang-orang pun heran, lalu mereka bertanya, saudaraku, Abu Nawas, apa yang kau lihat ke dalam topimu itu? Kok sampai membuatmu tersenyum bahagia seperti itu?" "Oh ini, aku sedang melihat surga yang dihiasi barisan bidadari," kata Abu Nawas dengan ekspresi meyakinkan. "Ah, masa? Coba aku lihat," kata salah seorang yang penasaran melihat tingkah Abu Nawas. "Ya silakan, tapi aku nggak yakin kamu bisa melihat seperti apa yang aku lihat," kata Abu Nawas. "Loh, memangnya kenapa Abu Nawas?" tanya orang-orang di sekitar Abu Nawas yang serempak, karena sama-sama semakin penasaran. "Ya karena hanya orang beriman dan soleh saja yang bisa melihat surga dengan bidadarinya di dalam topi ini," kata Abu Nawas meyakinkan. Salah seorang mendekat lalu berkata, "Sini, coba aku lihat." "Silahkan," kata Abu Nawas. Orang itu pun bersegera melihat ke dalam topi, lalu sejenak menatap ke arah Abu Nawas, kemudian menengok orang di sekelilingnya. "Wah, benar kamu. Aku melihat surga di topi ini dan juga bidadari. Subhanallah," kata orang itu berteriak. Orang-orang pun heboh ingin menyaksikan surga dan bidadari di dalam topi Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas mewanti-wanti bahwa hanya orang beriman yang bisa melihatnya, tetapi tidak untuk orang kafir. Dari sekian banyak yang melihat ke dalam topi, banyak yang mengaku melihat surga dan bidadari. Tetapi ada beberapa di antaranya yang tidak melihat sama sekali, dan berkesimpulan bahwa Abu Nawas telah berbohong. Mereka pun melaporkan Abu Nawas ke baginda raja, dengan tuduhan telah menebarkan kebohongan di tengah masyarakat. Dan akhirnya Abu Nawas pun dipanggil menghadap baginda raja untuk diadili. "Memangnya benar di dalam topimu bisa terlihat surga dengan bidadarinya?" tanya baginda raja. "Benar Paduka Yang Mulia, tapi ya hanya orang beriman dan soleh saja yang bisa melihatnya. Kalau yang tidak bisa melihatnya, ya berarti dia belum beriman dan masih kafir itu. Kalau Paduka mau menyaksikannya sendiri, silahkan," kata Abu Nawas. "Baiklah, kalau begitu coba, aku mau menyaksikannya sendiri," kata baginda raja. Dan sudah tentu, raja tak melihat surga, apalagi bidadari di dalam topi Abu Nawas. Tapi raja lalu berpikir, kalau sampai ia mengatakan tidak melihat surga dan bidadari, berarti ia termasuk tidak beriman. Akibatnya bisa merusak reputasinya sebagai raja. Maka raja itu pun berteriak girang, "Wah, kamu benar Abu Nawas. Aku menyaksikan surga dan bidadari di dalam topimu." Rakyat yang menyaksikan reaksi rajanya itu lalu diam seribu bahasa, dan tak ada lagi yang berani membantah Abu Nawas.
Mereka takut berbeda dengan raja karena khawatir dianggap dan dicap kafir atau belum beriman. Dan akhirnya konspirasi kebohongan yang ditebar oleh Abu Nawas mendapat legitimasi dari raja. Boleh jadi dalam hati Abu Nawas tertawa sinis sambil bergumam, beginilah akibatnya kalau ketakutan sudah menenggelamkan kejujuran, maka kebohongan pun akan merajalela. Ketika keberanian lenyap dan ketakutan telah menenggelamkan kejujuran, maka kebohongan akan melenggang-langgang sebagai sesuatu yang benar. Ketakutan untuk berbicara jujur juga karena faktor gengsi. Gengsi dianggap belum beriman, atau dengan alibi atau alasan lainnya. Kepercayaan diri sebagai pribadi yang mandiri untuk berkomitmen pada kebenaran berdasarkan prinsip kejujuran telah dirontokkan oleh kekhawatiran label status yang sesungguhnya sangat subjektif dan semu. Kecerdikan konspirasi opini publik Abu Nawas telah menumbangkan kebenaran dan kejujuran. Dan akhirnya, kecerdasan tanpa kejujuran dan keberanian takluk di bawah kecerdikan yang dilakonkan dengan penuh keberanian dan kepercayaan diri, meskipun itu adalah kebohongan yang nyata. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Walaupun tawaran menjadi pejabat istana oleh baginda Raja Harun al-Rashid, Abu Nawas tolak semua. Tapi hal itu tidak mengurangi rutinitas Abu Nawas datang ke istana. Ia secara tidak resmi sudah menjadi penasehat baginda Raja, memberikan masukan-masukan, menyelesaikan berbagai masalah, atau hanya sekedar bercanda tawa dengan baginda Raja. Dan tak jarang pula, Abu Nawas pulang dengan membawa berbagai macam hadiah dari baginda Raja. Terkadang berupa makanan kesukaan Abu Nawas. Tak jarang pula Abu Nawas mendapatkan beberapa koin emas. Ternyata kedekatan Abu Nawas dengan baginda Raja itu membuat iri salah satu menteri istana. Tapi tak mungkin bagi sang menteri menunjukkan kebenciannya langsung di hadapan Abu Nawas. Karena ia tahu Abu Nawas adalah ring satunya baginda Raja. Bisa-bisa malah ia nanti yang dipecat dari kedudukannya sebagai menteri. Karena hal itulah, sang menteri lebih memilih menyebarkan fitnah tentang Abu Nawas. Ia memberitahu semua orang yang ditemuinya bahwa saat itu Abu Nawas mempunyai peliharaan jin. Ia meminta mereka untuk menyimpan uangnya dengan hati-hati, karena jin peliharaan Abu Nawas dapat mengambil uang mereka secara diam-diam dan sangat mudah. Rumor itu menyebar dengan cepat. Selama kurang lebih seminggu, Abu Nawas berusaha mencari tahu siapa si penyebar fitnah itu. Dia hanya bisa tersenyum ketika tahu bahwa pemfitnah itu adalah Tuan Menteri, yang setiap harinya ia bertemu dengannya. Bahkan tak jarang Abu Nawas bercanda dengannya. Ternyata ombak yang selama ini dianggap tenang, adem ayem, malah justru berusaha menenggelamkannya. Setelah beberapa hari memikirkan solusi, akhirnya Abu Nawas menemukan ide yang sangat brilian. Alih-alih melawannya, Abu Nawas justru mengikuti permainan si menteri itu. Justru seperti inilah senjata yang paling ampuh untuk memberi pelajaran kepada si pengganggu. Abu Nawas kemudian mengeluarkan lampu tuan dari ruang penyimpanannya.
Dia meniup debunya lalu berjalan ke ruang tamu. Dia berpura-pura mempunyai lampu Aladin. Setiap kali ada orang yang lewat di rumahnya, Abu Nawas mengusap lembut lampu di ruang tamu. Lalu dia menjatuhkan beberapa koin. Tak lama kemudian, cerita baru tentang lampu Aladin Abu Nawas tersebar luas. Si menteri pun mendengar cerita ini. Awalnya dia nggak percaya. Hari demi hari, semakin banyak orang yang membicarakan lampu Aladin Abu Nawas. Si menteri yang semakin penasaran mencoba mencari tahu kebenarannya dengan langsung mendatangi Abu Nawas. Bahkan Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun mendengar kabar tersebut. Baginda juga sangat tertarik dengan berita tersebut. Ia berusaha memanggil Abu Nawas ke istana. Namun utusan Baginda Raja selalu kembali tanpa hasil. Mereka selalu mengatakan bahwa Abu Nawas sedang tidak ada di rumah, atau sedang sibuk sekali dengan tamu-tamunya yang ingin melihat lampu ajaibnya itu. Maka Baginda Raja memutuskan untuk langsung pergi ke rumah Abu Nawas. Suatu hari, pagi-pagi sekali, si menteri berjalan sendirian menuju rumah Abu Nawas. Ia ingin tiba di rumah Abu Nawas sebelum orang lain tiba. Dengan begitu, dia bisa membujuk Abu Nawas untuk mengizinkannya menggosok lampu Aladin. "Aku dengar kamu mempunyai lampu Aladin. Benar itu Abu Nawas?" tanya Tuan Menteri begitu menemui Abu Nawas di rumahnya. Abu Nawas tersenyum dan kemudian menjawab, "Benar Tuan Menteri, aku menemukannya beberapa minggu yang lalu." "Wah, hebat kamu Abu Nawas. Orang-orang juga bilang kalau kamu menggosoknya 3 kali, kamu akan mendapatkan apapun yang kamu inginkan." Lanjut sang menteri semakin penasaran. Abu Nawas kembali hanya menanggapinya dengan tersenyum. "Boleh aku lihat lampunya Abu Nawas?" tanya si menteri. "Oh tentu Tuan," jawab Abu Nawas. Dia berdiri dan masuk ke sebuah ruangan. Sesaat kemudian Abu Nawas muncul dengan sebuah lampu tua di tangan kanannya. Si menteri bangkit dari tempat duduknya dan mengulurkan tangannya untuk mengambil lampu ajaib itu. Namun Abu Nawas segera menyembunyikan lampu itu di belakang punggungnya. "Jangan Tuan, nggak ada orang yang boleh menyentuh lampu ini kecuali aku," kata Abu Nawas. Si menteri terus saja melihat ke arah lampu itu. Matanya terbuka lebar. Dia terlihat sangat tertarik dengan jimat baru Abu Nawas itu. "Kalau hanya menyentuhnya, bolehlah Abu Nawas. Nanti aku beri kamu uang yang banyak," pinta si menteri agak merengek. "Waduh, jangan Tuan. Kalau Anda menyentuh atau menggosoknya, Anda nanti akan mendapat lebih banyak daripada yang Anda berikan padaku," kata Abu Nawas. Keheningan cukup lama, hanya diisi tatapan heran si menteri ke lampu Aladin. Melihat si menteri sudah masuk perangkapnya, Abu Nawas kemudian melanjutkan aksinya. "Baiklah Tuan, Anda boleh menyentuh lampu ini, tapi Anda harus melakukan apa yang aku perintahkan." "Siap Abu Nawas, apa yang harus aku lakukan?" tanya si menteri. "Jangan bilang ke siapapun kalau Anda telah menyentuh lampunya. Kalau tidak, jin itu akan marah padaku. Terus kalau ada yang datang, Anda harus bersembunyi," jelas Abu Nawas. Si menteri mengangguk tanda setuju. Abu Nawas kemudian menyerahkan lampu itu kepada si menteri. Tak selang lama mereka mendengar sepasang langkah kaki mendekat. Mereka berdua melihat keluar. Ternyata itu adalah suara langkah Baginda Raja Harun ar-Rasyid. "Cepat Tuan, sembunyi di bawah meja itu," perintah Abu Nawas kepada si menteri. Tuan menteri langsung bersembunyi di bawah meja dengan membawa lampu Aladin di tangannya. Sesaat kemudian Baginda Raja masuk ke dalam rumah. "Abu Nawas, aku mendengar 2 cerita menarik tentangmu," kata Baginda Raja tanpa basa-basi. "Ampun Paduka yang mulia, cerita tentang apa itu?" tanya Abu Nawas. "Yang pertama, orang-orang bilang kamu punya jin yang mencuri uang mereka. Terus yang kedua, mereka juga bilang kamu punya lampu Aladin. Yang benar yang mana?" tanya Baginda Raja. "Paduka, sebenarnya kedua cerita itu nggak ada yang benar," jawab Abu Nawas. "Tapi rumor ini sudah menyebar luas ke seluruh negeri Abu Nawas. Kamu jangan menyembunyikan sesuatu dariku," kata Baginda Raja dengan tegas. "Ampun Paduka,
Sebenarnya saya ingin menceritakan kebenaran ini kepada Paduka beberapa hari yang lalu, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Kok kamu malah tersenyum, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja heran. Ya, sesuai yang Paduka ceritakan tadi, aku punya lampunya dan juga mungkin aku punya jinnya, jawab Abu Nawas cepat. Maksudmu gimana, Abu Nawas? Tanya Raja Harun tampak bingung. Abu Nawas segera menarik taplak meja. Raja Harun ar-Rasyid melihat Tuan Menteri sedang memegangi lampu bersembunyi di bawah meja. Ini Paduka, jin dan lampunya yang Paduka tanyakan tadi, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Loh, itu menteriku, Abu Nawas, kata Raja Harun ar-Rasyid bertambah bingung. Ya memang Paduka, orang inilah yang membuat cerita palsu tentang saya. Orang ini yang menceritakan kepada orang-orang bahwa aku mempunyai jin pencuri. Ya, lalu aku buat cerita lagi tentang lampu Aladin untuk menjegalnya, jelas Abu Nawas. Raja Harun ar-Rasyid tak kuasa menahan tawa melihat menterinya ngumpet di bawah meja memeluk lampu dengan wajah bingung. Mengetahui dirinya dijebak oleh Abu Nawas, sang menteri merasa sangat kesal. Dia keluar dari tempat persembunyiannya dan menjatuhkan lampu itu ke lantai. 4 pengawal raja yang sedari tadi mendampinginya pun ikut menertawakannya. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon beringin besar di tengah pasar. Seperti biasa, ia menjadi pusat perhatian. Banyak orang berkumpul mendengar petuah atau jawaban cerdasnya terhadap berbagai pertanyaan yang aneh. Namun hari itu suasana sedikit berbeda. Abu Jahil, pedagang ikan yang terkenal suka berdebat, mendekatinya dengan wajah penuh rasa penasaran. Abu Nawas, katanya sambil meletakkan keranjang ikannya di tanah. Aku ingin tahu sesuatu yang sangat mengganggu pikiranku, Abu Nawas. Abu Nawas yang sedang sibuk menggulung roti pipihnya mengangkat alis. Abu Jahil, kalau pertanyaanmu terlalu sulit, aku akan minta bayaranku dulu. 1 ikan besar, setuju? Orang-orang pun tertawa kecil. Namun Abu Jahil tetap serius. Setuju? Tapi aku ingin jawaban yang masuk akal, Abu Nawas. Abu Nawas pun tersenyum dan mengangguk. Baiklah, apa yang ingin kau tanyakan? Abu Jahil menghela nafas panjang sebelum bertanya. Kenapa lautan di bumi lebih luas daripada daratan? Bukankah itu tidak adil? Kita manusia tinggal di daratan, tapi tempat kita lebih kecil dibandingkan lautan. Pertanyaan itu membuat orang-orang di sekitar menjadi hening. Mereka mulai berbisik-bisik mencoba mencari jawabannya masing-masing. Abu Nawas mengelus janggutnya dan menatap ke langit sejenak, seolah-olah meminta inspirasi. Begini Abu Jahil, lautan lebih luas karena manusia itu butuh belajar sesuatu yang penting, katanya dengan nada yang bijaksana. Memang pelajaran apa itu? Tanya Abu Jahil penasaran. Kesabaran, jawab Abu Nawas singkat. Semua orang saling menatap bingung. Kesabaran? Maksudmu gimana, Abu Nawas? Sergah Abu Jahil. Abu Nawas pun bangkit berdiri dan menunjuk ke arah keranjang ikan milik Abu Jahil. Coba bayangkan, jika daratan lebih luas daripada lautan, ikan-ikan yang kamu jual ini akan tinggal di mana? Kamu akan kehilangan pekerjaan dan aku akan kehilangan ikan untuk makan malamku. Bukankah itu berarti Allah menciptakan lautan luas agar kita bisa menikmati hasilnya, belajar bersabar untuk menangkap ikan, dan bersyukur untuk rezeki yang datang dari air? Abu Jahil pun mengangguk kecil, tapi tetap merasa ada yang kurang. Tapi kenapa tidak dibuat seimbang saja, Abu Nawas? Separuh lautan, separuh daratan. Bukankah itu lebih adil? Abu Nawas pun tersenyum cerdik. Ia tahu pertanyaan ini akan datang. Abu Jahil, kalau laut dan daratan seimbang, manusia akan menjadi terlalu malas untuk berpikir. Lihatlah, manusia harus menjelajah lautan yang luas untuk menemukan daratan baru. Itu membuat kita menjadi kreatif,
menemukan cara membuat kapal, pelabuhan, bahkan mempelajari bintang-bintang untuk navigasi. Kalau semuanya daratan, kita hanya akan duduk-duduk saja dan bertengkar tentang siapa yang punya tanah lebih luas. Orang-orang tertawa mendengar jawaban itu, tapi Abu Jahil tetap tidak puas. Tunggu Abu Nawas, aku punya pertanyaan terakhir. Kalau begitu, kenapa Allah tidak membuat kita hidup di laut saja? Dengan begitu kan tidak perlu ada daratan sama sekali. Abu Nawas pun tertawa keras mendengar pertanyaan itu. Pertanyaanmu luar biasa Abu Jahil. Tapi kamu tahu kan, manusia seperti kita ini tidak cocok hidup di laut. Kita tidak punya sirip, tidak punya insang, dan tidak bisa tidur sambil mengambang. Allah tahu itu Abu Jahil. Jadi dia menciptakan daratan untuk kita. Tapi Allah juga memberi kita lautan supaya kita ingat bahwa dunia ini tidak hanya tentang tempat kita tinggal, tapi juga tentang apa yang ada di luar sana. Bukankah itu indah? Abu Jahil pun terdiam merenungkan jawaban itu. Orang-orang mulai bertepuk tangan dan memuji kecerdasan Abu Nawas. Namun Abu Jahil masih mencoba perlawanan terakhirnya. Jadi kesimpulannya, laut lebih luas agar manusia belajar bersyukur, bersabar, dan menjelajah, begitu? Abu Nawas pun menepuk pundaknya. Tepat sekali Abu Jahil. Dan juga agar manusia seperti kamu punya ikan untuk dijual, dan aku punya alasan untuk makan malam yang enak. Tawa orang pun pecah, membuat Abu Jahil tersenyum malu. Ia akhirnya menyerahkan seekor ikan besar kepada Abu Nawas sebagai bayarannya. Dan sejak hari itu tidak ada lagi yang mempertanyakan kenapa lautan lebih luas, setidaknya tidak di depan Abu Nawas.